Halo semuanya, hari ini kita akan bedah bareng berita-berita utama dari Lombok Pos dan menyajikannya dengan cara yang lebih visual dan pastinya lebih gampang dicerna. Yuk kita lihat ada cerita apa aja dari Lombok hari ini. Oke, kita langsung mulai dari sebuah berita besar yang lagi mengguncang pemerintahan Provinsi NTB. Jadi, mereka baru aja kalah dalam sengketa hukum atas dua aset yang super strategis. Dan dampaknya, ya bisa kita lihat sama-sama di sini. Nyata banget. Ini bukan lagi sekedar masalah hukum di atas kertas, tapi ini soal masa depan pengelolaan aset daerah. Dan kasus ini tuh ibaratnya kayak membuka kotak Pandora. Benar-benar menyoroti tantangan raksasa yang lagi dihadapi para pemimpin di NTB. Gimana caranya menyeimbangkan aset yang ada, anggaran yang mungkin terbatas, tapi di sisi lain punya ambisi yang besar banget buat masa depan daerahnya. Para anggota Dewan sendiri bahkan menyebut ini sebagai lampu kuning. Mereka ngelihat ini bukan sebagai kejadian yang sekali terjadi aja, tapi ini tuh puncak dari masalah pengelolaan aset yang mungkin udah lama kurang diperhatikan. Dan ini bahaya, karena bisa merugikan daerah lebih banyak lagi kalau nggak segera ditangani dengan serius. Nah, masalah ini jadi makin krusial karena NTB punya mimpi besar, jadi salah satu tuan rumah PON 2028. Pertanyaannya jadi sederhana tapi tajam. Gimana caranya mereka mau mendanai proyek sebesar ini kalau pengelolaan aset yang sudah ada aja masih jadi persoalan? Disinilah kita bisa lihat ada semacam tarik ulur yang menarik. Pemerintah pusat bilang, daerah harus ikut modal dong, jangan cuma ngarepin dari pusat. Tapi DPRD NTB bilang, anggarannya dari mana? Nah, ini kan jadi dilema pendanaan yang bisa aja menghambat persiapan PON ke depannya. Oke, sekarang kita geser sedikit ya dari urusan pemerintahan. Soalnya, di tengah perdebatan anggaran dan sengketa aset, denyut nadi kehidupan masyarakat di Lombok itu terus berdetak kencang dengan ritmenya sendiri. Coba lihat di Mataram, suasananya lagi meriah banget. Warga lagi siap-siap menyambut Lebaran Topat. Ini tradisi yang khas banget setelah Idul Fitri, di mana keluarga dan tetangga kumpul bareng, saling memaafkan sambil nikmatin ketupat. Kebersamaannya itu loh yang spesial. Dan lihat angka ini, 14.000. Wow, ini jumlah wisatawan yang datang ke Lombok Tengah pas libur Lebaran kemarin. Ini jadi bukti nyata kalau daya tarik Lombok itu emang kuat banget. Pariwisata benar-benar jadi mesin penggerak ekonomi buat banyak warga lokal di sana. Tapi di tengah kemeriahan itu, ada juga kesibukan lain. Ribuan PNS justru lagi kejar-kejaran sama waktu buat lapor SPT tahunan. Ya, sebuah rutinitas wajib yang rasanya kontras banget ya sama suasana liburan yang santai. Jadi inilah potret kehidupan sehari-hari di Lombok. Di satu sisi, penuh warna dan perayaan, tapi di sisi lain juga menghadapi tantangan yang nyata. Contohnya ya masalah tumpukan sampah di Pasar Tanjung ini, yang pastinya mengganggu kenyamanan pedagang dan juga pembeli. Sebuah perpaduan antara yang indah dan yang perlu dibenahi bersama. Dari hiruk-pikuk pasar, sekarang kita beralih ke sisi yang lebih kelam dari berita hari ini. Kita masuk ke laporan kriminal. Ya, Polresta Mataram baru aja meringkus 2 orang yang diduga sebagai pengedar narkoba di Lombok Barat. Mereka ini ditangkap saat diduga sedang menunggu untuk melakukan transaksi sabu. Penangkapan ini jadi pengingat buat kita semua kalau perang melawan narkoba itu masih terus berjalan dan masih jauh dari kata selesai. Ini adalah ancaman nyata yang terus-menerus coba diberantas oleh aparat demi melindungi masyarakat. Dari catatan yang cukup suram tadi, mari kita alihkan fokus kita ke cerita-cerita yang membawa harapan dan prestasi, khususnya dari generasi muda NTB. Yuk kita kenalan sama Risti Haura. Dia ini siswi SMK yang bukan cuma lagi bersiap ikut kontes kecantikan, tapi lebih dari itu dia juga membawa harapan dan mewakili ambisi dari ribuan pelajar lain di NTB. Keren banget. Judul berita ini, jujur aja, benar-benar ngena banget. Dari iseng jadi juara nasional. Ini tuh kayak merangkum sebuah kisah inspiratif tentang gimana sebuah coba-coba bisa berbuah prestasi yang gemilang. Nah ini dia ceritanya, Driandra Gita Khoirunisa. Awalnya dia ikut kompetisi biologi itu cuma buat iseng-iseng, sekedar ngetes kemampuan. Tapi ternyata rasa ingin tahu dan keberaniannya buat mencoba itu justru yang membawanya meraih medali perunggu tingkat nasional. Luar biasa kan? Dan untuk yang terakhir, mari kita coba lihat gambaran yang lebih luas lagi. Gimana sih sebetulnya posisi Lombok dan NTB ini kalau dilihat dalam skala nasional? Angka 107 ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah jumlah sapi yang dikirim langsung dari Dompu ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban saat Idul Adha. Ini menunjukkan betapa vitalnya peran NTB sebagai salah satu pemasok ternak utama bagi ibu kota. Sebuah koneksi ekonomi dan budaya yang sangat penting.
Jadi, seharian ini kita sudah melihat berbagai wajah NTB, mulai dari sengketa aset, denyut kehidupan masyarakat, sampai prestasi para pelajarnya. Sebuah potret yang kompleks antara tantangan dan harapan. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan bareng-bareng, dari semua cerita ini, menurut Anda kisah mana yang dampaknya akan paling besar dalam membentuk masa depan NTB?